Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan bisa berkumpul di sekolah tercinta ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sanadaya 2 beserta rekan-rekan Dewan Guru, Bapak Ibu Guru yang selalu semangat ya, untuk membawa atau mendidik anak-anak di SD tercinta ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, sehingga kita patut bersyukur pada kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan mohon ya Bapak Ibu guru bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Cuma di sini kaitannya saya berdiri di sini yaitu untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah saya ikuti beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang diseminasi PKG PJOK 2024 yang dilaksanakan oleh BPKW Jawa Timur, Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk meningkat waktu, yaitu ini tentang presentasi saya rencana tindak lanjut atau RTL PJOK di SDN Sanadaya 2. Yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah atau KBS ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar apa yaitu yang dinamakan kumpul. Mungkin sudah ada di PMM, kemarin saya pernah lihat sudah ada, yaitu kalau nggak salah bebas seni nama komunitasnya di sekolah kita ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu Bapak Ibu langsung ke latar belakang. Nah, untuk kegiatan RTL ini saya mengangkat tema yaitu tentang permainan di Gobak Sodor nantinya ya. Permainan tradisional yaitu tentang Gobak Sodor yang pertama. Semakin karena kenapa? Yaitu karena permainan tradisional ini semakin ditinggalkan oleh generasi muda, yaitu khususnya untuk anak-anak, khususnya remaja, apalagi yang sudah mau beranjak dewasa begini. Karena apa? Sekarang ini dengan era yang sudah super canggih ini, mungkin kesehariannya anak didik kita itu tidak bisa meninggalkan yang namanya gadget atau HP, Bapak Ibu. Jadi dengan mengangkat ini, saya pribadi khususnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sini, mungkin bisa termotivasi lagi untuk anak didik kita itu bisa meningkatkan kreativitasnya untuk di bidang olahraga tradisional ini, dengan tujuan yaitu tetap untuk meningkatkan kebugaran jasmani setiap anak didik kita. Nah, langsung saja ya. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Selain itu juga kita bisa melestarikan. Karena apa? Setiap daerah itu mungkin memiliki permainan tradisional berbeda-beda. Mungkin pada zaman dulu Bapak Ibu yang masih usia tingkat SD lah, tingkat kelas 2, kelas 3 mungkin ada yang mengenal namanya Gobak Sodor, angkrek, entah karapan sapi dan lain-lainnya. Pada waktu itu mungkin tidak mengenal yang namanya masih handphone, laptop masih belum ada. Yang terakhir, yang selanjutnya yang ketiga yaitu sport modification model, yaitu set.
sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk keterampilan sosial dan fisik. Nah, jadi di sini ini keterkaitannya dengan RTL ini Bapak Ibu, nantinya di sekolah ini akan mengadakan perlombaan yang dibentuk yaitu dengan SEM ini Bapak Ibu, yaitu SEM Sport Education Model ini. Jadi yang menjadi peran serta pada waktu kegiatan ini yaitu kesemuanya melibatkan peserta didik anak kita, yaitu entah itu perempuan dan laki-laki, semuanya diikutkan. Nah, ya. Benar-benar. Nah, langsung tujuan dari ini melestarikan permainan tradisional gobak sodor seperti yang sudah saya bahas tadi di awal, yaitu untuk tidak tetap melestarikan agar tidak punah permainan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa anak-anak mungkin di zaman sekarang ini. Selanjutnya itu meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu ditujukan tidak lain, tetap tidak menyimpang dari definisi kegiatan olahraga yaitu kebugaran jasmani dan juga olahraga yang menyenangkan dan bermakna. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, khususnya saya pribadi Bapak Ibu di Guru Bijoka, dalam kegiatan itu kita bisa mengetahui mana karakteristik murid kita ini yang unggul di olahraga apa, yang ini apa. Jadi kita nanti bisa memilih untuk kegiatan yang selanjutnya. Menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, yaitu dalam kegiatan ini itu ada nanti berkelanjutannya, ada permainan yang individu, ada juga permainan yang bergu. Dalam permainan bergu ini itu nanti memerlukan sportivitas, artinya harus jujur, kerjasama yang baik dan tanggung jawab. Jadi tujuan utamanya di sini Bapak Ibu untuk anak didik kita itu kalau sudah dibiasakan untuk penilaian sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab, kita agar membiasakan kehidupan sehari-harinya seperti itu, baik di sekolah maupun di rumah bermasyarakat nantinya, sehingga anak didik kita itu sudah terekam nantinya Bapak Ibu untuk melaksanakan sikap kejujuran dan tanggung jawabnya itu, sehingga bisa dilaksanakan untuk kegiatan kesehariannya, sehingga anak didik itu berkarakter dengan baik. Terakhir yaitu mengembangkan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang paling utama juga, sehingga anak didik itu bisa mempunyai karakter yang bagus dan berakhlak. Itu karena yang terpenting. Baik. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan intrakurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui permainan gobak sodor. Nah, jadi program ini Bapak Ibu yaitu bisa nantinya berkelanjutan. Nanti pelaksanaan ini, kegiatan SEM ini bisa mengisi waktunya untuk di akhir pada waktu memasuki kelas meeting begitu Bapak Ibu. Jadi semua nanti dilibatkan, semua murid itu begitu. Jadi semua murid dilibatkan, yaitu yang kedua yaitu murid terlibat pada kelas 5 dan 6, baik laki maupun perempuan. Kenapa kelas bawah itu tidak diikutkan Ibu? Karena ini yaitu yang semua yang dilibatkan itu dalam kegiatan itu, yaitu mungkin ya ada yang menjadi wasit, ada yang juga supporternya setiap kelas yang diperlombakan.
Sehingga anak didik kita itu bisa mengetahui Bapak Ibu, minimalnya seperti itu. Oh gini ya, kalau menjadi wasit begini, kalau menjadi asisten wasit begini, mungkin begitu. Sehingga nantinya untuk jenjang kelanjutannya sudah terbiasa Bapak Ibu. Untuk seumpamanya nanti sudah ada di tingkat menengah dan juga di tingkat atas sekolah, semuanya nanti bisa terlaksana dengan baik. Penanggung jawab di sini nanti tetap kepala sekolah. Panitra dengan wali murid sebagai koordinator serta membantu mendokumentasikan hasil kegiatan. Jadi selain murid dan semua rekan sejawat, teman-teman guru, bapak ibu di sini, juga wali murid dilibatkan untuk mengambil video atau rekaman tentang yang sudah dilaksanakan. Masing-masing kelas terlibat dalam kegiatan peristiwa peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi kelas 1 ini bukan tidak dilibatkan istilahnya. Nanti kegiatan ini soalnya berkelanjutan setiap kelas ini. Nantinya kelas 1 mungkin kelas 3 mungkin sebagian diikutkan Bapak Ibu. Nanti sebagian bisa mengamati dulu. Nanti kalau sudah naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, menjadi kelas 4 atau kelas 5, nanti juga menjadi peramatif di sini. Yang intinya di sini Bapak Ibu untuk mempermudah sasarannya, yaitu kepada wali murid, kepada anak didik kita, kepada anak didik kita yang berpusat pada anak didik kita nantinya. Kegiatan yang di atas itu, ASEM ini Bapak Ibu. Nantinya setiap yang menjadi tanggung jawab, yang ditugas untuk menjadi wasit atau menjadi peran-peran yang lainnya, kesemuanya sudah mempunyai tanggung jawab tersendiri. Gitu. Juga yang terakhir Bapak Ibu, di sini kenapa saya juga memilih untuk kegiatan ini jadi tradisional. Anak didik kita itu yang sekarang ini juga disesuaikan dengan kondisi di sekolah, karena di sekolah kita ini masih belum adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai Bapak Ibu. Tergantung dari lapangan kita masih belum memadai ya, masih dalam tahap perbaikan. Mungkin untuk berikutnya bisa diambil kegiatan ini untuk entah kegiatan senam bersama dan lain-lain, mungkin begitu. Dari pemaparan yang saya paparkan dari awal Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hal ini, tentang kegiatan RTL saya ini dengan kegiatan tindak lanjut saya yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah ini. Soalnya kegiatan ini bukan hanya sekali Bapak Ibu, mungkin bisa berkelanjutan sampai nanti ya. Berkelanjutan artinya terus menerus Bapak Ibu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Jadi di sini kegiatan ini dimohon untuk kerjasamanya Bapak Ibu, rekan-rekan kesemuanya. Bukan hanya saya yang bertugas sebagai guru dipasrahkan semuanya, sudah pasrahkan ke guru olahraganya, tidak seperti itu Bu. Semuanya berkesempatan nantinya. Tujuannya di sini pada waktu kelas meeting itu, kegiatan ini nantinya Bapak Ibu menjadi motivatornya, menjadi fasilitator terbaik lah bagi anak-anak kita itu sendiri. Sehingga anak didik itu termotivasi untuk berpikir aktif, selalu berpikir aktif, begitu. Baik, saya ulangi,
dari pemaparan yang dari awal mungkin Bapak Ibu Dewan Guru ada yang mau ditanyakan tentang hal ini, dipersilakan. Ya, silakan. Tadi Bapak kan menerangkan tentang pendekatan yang digunakan pada permainan ini, yaitu sport education model. Ya. Saya sendiri kurang paham apa itu pendekatan sport education model, bagaimana penerapannya jika diaplikasikan pada permainan gobak sodor, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat brilian sekali, ya. Begitu. Jadi set ini, Bu, saya sedikit tadi sudah mengulas. Jadi set ini kegiatannya itu yang seperti perlombaan, semacam perlombaan, cuma itu yang terdiri dari regu sendiri ada, namanya perlombaan yang semacam pertandingan juga, yaitu permainan bergu. Di situ dalam permainan itu terjadi ada beberapa panitia, ya. Sedangkan panitia itu sendiri ada wasit, ya, ada wasit dan lain sebagainya lah, lengkap. Itu dipasrahkan ke semua anak didik kita, ya. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru di sini cuma bisa memfasilitasi, cuma bisa menjadi fasilitator. Oh ini begini nak, begini. Cuma mengarahkan sebelumnya itu sebelum kegiatan. Kalau jadi wasit begini, ya. Jadi anak-anak itu mempunyai rasa tanggung jawab, ya, sehingga nanti seumpamanya jadi wasit tidak boleh curang, harus gini karena temannya sendiri yang main. Nah, intinya seperti itu. Sudah jelas? Oh, jadi intinya pendekatan ini apa itu, Pak? Mengajak siswa itu mengajak siswa memainkan banyak peran, ya, Pak. Iya, intinya bisa jadi wasit, bisa jadi juri. Intinya seperti itu. Fokusnya kepada anak didik tersebut. Jadi kita hanya menjadi penengah saja, menjadi fasilitator. Iya, terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Izin tanya. Ya. Ini kan tadi untuk meningkatkan keterampilan motorik. Biasanya itu kan berhubungan langsung dengan kelincahan atau gerak siswa. Nah, seperti kita ketahui bahwa murid-murid kita itu tidak semuanya pemberani. Ada yang malu karena itu, ada yang penakut, ada juga yang over beraninya. Ya. Terus kira-kira langkah apa yang akan Bapak tempuh untuk menyeragamkan semuanya? Ya, baik. Untuk untuk mengatasi istilahnya kasus dalam seperti itu, seperti yang saya laksanakan keseharian khususnya di guru pencas, Bapak Ibu, ya. Itu biasanya ada kesenjangan antara murid laki-laki dan perempuan. Seumpamanya Bapak Ibu saya contohkan untuk gerakan roll ke depan. Biasanya seseorang anak didik kita itu yang putri itu enggan melakukannya. Enggak, Pak, malas seperti itu, enggak bisa semuanya seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu untuk mengatasi seperti itu, kita pancing sebelumnya yaitu membuat seperti permainan dulu, seperti game dulu. Jadi dicampur. Kita nggak memilih bagian putri-putri, bagian putra-putra, enggak. Kita itu mencampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Begitu Bapak Ibu. Biasanya seperti itu yang saya lakukan. Jadi kesemuanya berkesempatan untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi tidak ada yang gender lah istilahnya. Untuk tingkat gerakan yang benar tidaknya kita tidak usah terlalu ke situ dulu. Yang penting anak didik itu melakukan gerakan itu sudah sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin seperti itu ya pemaparan dari kami untuk persiapan kegiatan
rencana tindak lanjut sebagai tugas saya di kegiatan diseminasi PJOK 2024 ini. Semoga harapan dan doa juga rekan-rekan kesemuanya, Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya kepala sekolah sendiri di sini, mohon doanya semoga saya melaksanakan bisa dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.